Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu pesan yang begitu membekas bagi diri saya. Bahwasanya setiap bisnis ataupun perniagaan itu ada resiko kerugian. Namun ada perniagaan ataupun bisnis yang itu tidak akan pernah merugi, baik itu di dunia maupun di akhirat. Apa itu? Yaitu adalah berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan boleh buka di surat Fatir ayat ke-29. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yaitu adalah Al-Qur'an, mendirikan sholat dan menafkahkan dari rezeki yang mereka dapatkan, baik itu secara diam-diam ataupun secara terang-terangan. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Sehingga kawan-kawan, dari ayat ini kita bisa belajar bahwasanya ketika kita berbisnis ataupun berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, ada jaminan bahwa kita tidak akan pernah merugi. Lalu, bisnis seperti apa yang bisa kita jalankan dengan Allah tersebut? Sesuai dengan ayat ini, ada 3 bisnis yang tidak akan pernah merugi. Karena ini kaitannya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja sama dengan orang lain, dengan kawan-kawan, dengan bos besar di luar sana, masih ada peluang kita akan mengalami kerugian. Baik itu kerugian kecil ataupun kerugian yang besar. Namun kalau kemudian betul-betul kita memilih Allah, sang pemilik rezeki, maka dijamin tidak akan pernah merugi untuk selamanya. 3 bisnis itu, yang pertama adalah membaca Al-Quran. Tidak ada kerugian bagi siapapun ketika kehidupan mereka disibukkan dengan memperbanyak baca Quran. Justru Allah akan semakin mudahkan kehidupan mereka. Semakin banyak mereka baca Quran, semakin banyak seseorang berinteraksi dengan Quran, kehidupan mereka akan semakin mudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari satu ayat per ayat, mulai dari satu halaman ke halaman berikutnya, mulai dari satu juz ke juz berikutnya, ayat demi ayat yang mereka baca, ini akan mendatangkan ketenangan di hati dan juga memudahkan setiap urusan di dunia ini. Yang kedua, yaitu adalah mendirikan sholat. Kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang punya banyak pikiran sekalut apapun, ketika mereka ambil wudhu, lalu kemudian berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sholat, maka yang Allah akan berikan adalah ketenangan dalam diri mereka. Dan Allah akan berikan jalan keluar, solusi dari setiap persoalan-persoalan yang mereka miliki. Bahkan ketika sampai usaha mereka rugi, perdagangan mereka merugi, Allah akan ganti dari tempat yang lain. Dan di dalam sholat ini, betul-betul kita bisa berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kita bisa meminta, menyampaikan sesuatu, hajat apapun yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat tersebut. Dan yang ketiga, yaitu adalah sedekah. Sedekah ataupun berinfak, berbagi rezeki kepada orang lain, baik sebagian besar ataupun sebagian kecil dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, baik itu secara diam-diam maupun secara terang-terangan, itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas ketika seseorang mengeluarkan infak ataupun sedekah mereka dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu juga akan muncul rasa bahagia, rasa tenang dalam hatinya karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kawan-kawan, tidak hanya sebatas itu saja. Kita bisa kembangkan lagi dari ayat ini, kita bisa kembangkan lagi bisnis-bisnis turunan apa
yang memang bisa kita lakukan dari ayat ini. Terkait dengan Quran, bukan hanya sekedar kita yang membaca. Bagaimana ketika Quran itu bisa dipelajari dan dibaca oleh orang lain? Maka di sini ada peran guru-guru ngaji. Ada peran masyarakat yang ingin belajar membaca Al-Quran. Kita pertemukan antara yang pengen belajar dan para guru ngaji. Maka ini juga bagian dari kita berbisnis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membantu orang lain untuk mereka bisa baca Quran, membantu orang lain belajar dengan para guru ngaji, maka ini adalah sebuah kebaikan. Dan ini hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak akan pernah ada kerugian. Orang yang membiayai aktivitas kegiatan ngaji baca Quran, maka tidak akan pernah merasakan kerugian sedikit pun. Yang kedua, terkait dengan sholat. Siapapun yang beraktivitas, bagaimana caranya agar kegiatan sholat ini betul-betul berlangsung, bisa berjalan di setiap keluarga, bisa berjalan dengan baik di setiap masyarakat. Kalaupun memang harus ngebangun masjid, harus ngebangun musola, itu dilakukan, maka ini juga berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkait dengan sholatnya. Atau bisa jadi ada tetangga-tetangga kita yang belum punya baju khusus untuk sholat. Baju kokonya itu saja. Maka kita bantu mereka. Kita hadirkan mukena, kita hadirkan koko, kita hadirkan sarung. Agar kegiatan sholat ini betul-betul bisa tegak di masyarakat. Maka ini juga bagian berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, yaitu adalah tentang infak dan sedekah. Maka tidak perlu kemudian kita tanya lagi kemana arahnya, kemana langkahnya, apa tujuannya, dan bagaimana balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika orang betul-betul bisa ngebantu orang lain di sekitar rumahnya, di sekitar tempat tinggalnya, barangkali ada yang masih kekurangan, yang belum bisa makan, yang belum bisa membiayai anak mereka sekolah, dan banyak hal lainnya. Ketika kita mengikhlaskan sebagian dari rezeki kita untuk mereka, maka betul-betul Allah janjikan ini bukanlah perniagaan yang merugi, tetapi ini perniagaan yang betul-betul menguntungkan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Lalu kawan-kawan, saya coba kemudian menarik benang merah. Ada apa dengan tiga hal ini terkait dengan bisnis kita di dunia? Coba kemudian saya telusuri kawan-kawan. Yang pertama terkait dengan baca Quran. Di luar sana kita bisa melihat bahwasanya pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan yang memproduksi Al-Quran, yang menjual Al-Quran dan beberapa jenis turunannya yang terkait dengan Quran, mereka mendapatkan berkahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak rugi. Yang kedua, yang terkait dengan sholat. Beberapa pedagang, beberapa produsen terkait dengan alat-alat sholat, sajadah, mukena, baju, koko, sarung, peci, dan sebagainya. Apapun itu yang berkaitan dengan sholat, mereka juga mendapatkan keuntungan dan berkahnya dari bisnis itu. Dan yang ketiga terkait dengan infak dan sedekah. Kita bisa lihat beberapa lembaga-lembaga yang mereka ngebantu orang lain, betul-betul sosial kegiatannya, itu selalu diberikan jumlah rezeki yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timnya, karyawannya, keluarganya selalu diberikan berkah atas kegiatan yang mereka lakukan. Kawan-kawan, tiga bisnis yang tidak akan pernah rugi dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terkait dengan Quran, terkait dengan sholat, terkait dengan infak dan sedekah. Mari kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.